Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, balik lagi di channel aku. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Oke, sambil menata isi kios, aku mau sharing lagi buat teman-teman yang ingin memulai usaha toko sembako. Kalian itu harus tahu apa sih tujuan kalian sampai terfikirkan ingin membuka usaha toko sembako. Jadi seringkali kita itu kepingin buka usaha toko sembako karena melihat tetangga kita sukses atau melihat orang di sekitar Anda bisa sukses hanya dengan jualan toko sembako. Lantas kalian juga ingin ikut-ikutan. Ya, menurut aku kalau mindset kalian seperti itu, besar kemungkinan usaha toko sembako kalian itu nggak akan sukses ya teman-teman. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau tujuan kalian hanya sekedar untuk ikut-ikutan karena melihat tetangga kalian sukses, yang ditakutkan kalian itu akan merasa iri jika toko sembako kalian itu sepi dibanding dengan usaha tetangga kalian. Jadi misalnya kalian udah buka usaha toko sembako, kalian udah membuat konsep sedemikian mirip dengan tetangga kalian, dan kalian juga memasang harga persis dengan harga tetangga kalian atau bahkan lebih murah, tapi 2 atau 3 bulan toko sembako kalian sepi, itu kalian itu akan ada rasa iri, rasa dengki, karena pasti berpikir kenapa toko sembako kalian sepi sedangkan punya tetangga kalian itu rame. Jadi kalau kalian ikut-ikutan membuka usaha toko sembako tanpa mengetahui bagaimana cara mengelola usaha toko sembako ini, tentunya toko sembako kalian itu akan sulit berkembang ya teman-teman. Dan biasanya para pengusaha usaha toko sembako itu biasanya itu udah ada keterikatan ya teman-teman sama pelanggannya, udah ada kayak hubungan emosional. Jadi itu yang membuat pelanggan lama itu lebih nyaman belanja di toko yang lebih lama dibanding toko kita yang baru buka. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai usaha toko sembako itu harus banyak sabar dan harus banyak belajar. Oh ya, ini aku sambil melayani pembeli ya teman-teman. Jadi asal kalian tahu aja, ini tuh pembeli bukan dari daerah perumahan aku, tapi dari luar, entah kerja di mana. Yang jelas beliau itu hampir tiap hari beli rokok seperti ini, belinya banyak, beli roti juga, beli minuman dingin. Pokoknya alhamdulillah meskipun usaha toko sembako aku ini ada di dalam perumahan, tapi beliau tetap masuk di toko aku karena udah terkenal ya karena kita ramah gitu, jadi mereka itu akan repeat order. Oke, lanjut lagi ya yang kedua. Jadi kalau kalian tujuan untuk membuka toko sembako itu karena ingin kaya, bisa dipastikan usaha kalian juga akan sulit berkembang. Ya, kenapa aku bilang demikian? Karena kalau mindset kalian ingin membuka toko sembako karena ingin kaya, ya tentunya kalian pasti akan mematok harga mahal untuk produk-produk yang kalian jual. Karena orang yang ingin cepat kaya itu tentunya pasti akan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalian pasti ingin mengambil keuntungan yang tinggi, pasti kalian ingin keuntungan yang banyak. Jadi cara tersebut itu akan membuat toko kalian itu akan sulit berkembang, karena jika kalian mematok harga yang mahal, pelanggan tentunya pasti akan lebih memilih toko sembako yang lebih murah. Ya, karena nggak mungkin juga kalau ada orang yang tujuannya kaya terus mengambil keuntungan dikit, itu tentunya jarang banget ya yang seperti itu. Jadi kalau kalian ingin membuka usaha toko sembako, sebaiknya kalian jangan mengambil untung yang terlalu banyak. Jadi fokus utama kalian itu mencari pelanggan dulu. Karena mindset kita yang ingin cepat kaya, lantas itu akan berimbas pada produk-produk yang kita jual. Jadi meskipun toko sembako kita lengkap, meskipun toko sembako kita itu nyaman, tapi kalau misalnya selisih harga kita itu lumayan ya dibanding toko sembako di sekitaran perumahan kalian atau di sekitar lingkungan kalian, itu akan membuat toko sembako kalian itu sepi dan kurang diminati masyarakat.
Jadi orang dagang itu geraknya lambat ya teman-teman. Kenapa aku bilang demikian? Karena memang pedagang sembako itu untungnya nggak banyak teman-teman ya. Untungnya tuh tipis. Tapi kalau kita konsisten, kita ramah sama pelanggan dan kita mau banyak belajar, insya Allah usaha kalian itu akan berkembang dan keuntungan tipis itu akan menjadi banyak jika kalian setiap memperoleh keuntungan itu kalian pakai belanja lagi untuk melengkapi toko sembako kalian. Kemudian yang ketiga, buat teman-teman yang baru ingin membuka usaha toko sembako, sebaiknya kalian jangan menjadikan usaha toko sembako kalian itu sebagai pekerjaan utama. Jadi misalnya kalian dengan pasangan Anda, suami istri, sama-sama tidak memiliki pekerjaan, kemudian kalian ingin membuka usaha toko sembako, itu tentunya kalau kalian baru memulai usaha toko sembako itu akan berat ya teman-teman. Kenapa aku bilang berat? Karena memang tentunya segala kebutuhan kalian itu kalian pasti akan ambilnya di toko sembako kalian. Namun beda cerita kalau usaha kalian itu udah berjalan lama dan udah sukses, itu nggak apa-apa kalau kalian jadikan itu pekerjaan utama. Tapi kalau kalian baru merintis usaha ini, sebaiknya kalian itu memiliki pekerjaan utama selain toko sembako ini. Jadi kayak aku pribadi, meskipun aku memiliki usaha toko sembako di rumah, tapi pasangan aku, suami aku itu memiliki pekerjaan juga ya teman-teman. Jadi toko sembako kalian itu akan sulit berkembang apabila usaha toko sembako ini kalian jadikan sebagai pekerjaan utama. Kenapa aku bilang demikian? Karena segala kebutuhan yang kalian butuhkan dalam rumah tangga, misalnya membayar air, bayar listrik, bayar anak sekolah, kemudian belum lagi kebutuhan harian untuk belanja mingguan, belanja bulanan, itu tentunya kalian pasti akan selalu mengambil di laci sembako kalian. Jadi ya seperti yang kita ketahui, apabila kita mencampur antara keuangan usaha dengan uang pribadi, itu akan membuat usaha kita itu akan tersendat. Ya, seringkali ada orang yang bertanya-tanya kenapa pada saat mereka membuka usaha toko sembako uang mereka tuh nggak ada, padahal pembeli itu banyak, karena tanpa mereka sadari mereka sendirilah yang memakai uang tersebut atau mengambil sendiri barang-barang yang mereka perlukan di kios atau di toko. Dan ketika toko mereka udah mau tutup, mereka menghitung omset mereka, ternyata omset mereka itu kian hari kian menipis. Namun beda cerita kalau kalian memiliki usaha lain, misalnya suami memiliki usaha sendiri, memiliki pekerjaan, itu kan otomatis mereka akan menerima gaji, itu adalah pekerjaan utama, dan ya disitulah kalian harus pintar-pintar mengelola keuangan kalian antara uang pribadi dan usaha toko sembako. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, lantas bagaimana kalau memang kalian sebagai pasangan baru mungkin sama sekali belum memiliki pekerjaan dan ingin memulai usaha toko sembako? Ya, itu artinya kalian harus pandai-pandai berhemat, harus pandai-pandai mengerem pengeluaran kalian. Jadi misalnya kalau penghasilan kalian dalam sehari itu 100.000, ya usahakan pengeluaran kalian dalam sehari itu jangan lebih dari 50.000. Bahkan 50.000 itu aja sebenarnya udah banyak banget ya teman-teman. Jadi ini cuma contoh ya teman-teman. Jadi maksud aku itu pengeluaran kalian itu dalam sehari jangan mencapai 50% dari pemasukan kalian. Jadi kalau lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, bisa dipastikan usaha kalian itu akan sulit berkembang ya. Makanya seperti yang tadi aku sarankan, jangan jadikan usaha toko sembako kalian sebagai pekerjaan utama apabila usaha kalian ini baru kalian rintis, baru kalian mulai. Jadi dari penjelasan aku tersebut mungkin ada yang bertanya, terus tujuan kita membuka toko sembako itu apa? Jadi kalau aku pribadi, tujuan aku membuka usaha toko sembako di perumahan ini niatnya itu untuk membantu tetangga-tetangga supaya mereka untuk memperoleh kebutuhan mereka itu nggak perlu jauh-jauh lagi keluar sampai ke jalan raya, cukup belanja di toko aku, karena barang yang aku jual itu juga sama dengan barang yang mereka butuhkan di toko luar gitu ya, yang jauh-jauh itu.
Mungkin segitu aja ya teman-teman sharing dari aku. Semoga apa yang aku sharing ini, apa yang aku infokan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin memulai usaha toko sembako atau yang lagi menjalankan usaha toko sembako. Terima kasih buat teman-teman yang udah simak video aku dari awal sampai selesai, dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.